Etika pergaulan antar warga sekolah dan etika berkomunikasi. Apa itu etika? Etika adalah suatu peraturan atau norma. Etika ini digunakan sebagai acuan berperilaku seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk. Etika dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain dengan yang pertama, pergaulan, kedua, pendidikan, ketiga, lingkungan, dan keempat adalah kebiasaan. Mengapa kita perlu memperhatikan etika dalam pergaulan? Yang pertama, karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga sesama manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal, dan membantu. Yang kedua, etika diperlukan agar tingkah laku kita dapat diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Yang ketiga, etika merupakan cerminan dari tata krama dan tingkah laku sehari-hari, sehingga itu adalah cerminan dari pribadi kita sendiri. Hal mendasar dalam etika pergaulan adalah 1. Bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, toleransi dan rasa ingin membantu. Yang keempat, mampu menjaga perasaan orang lain. Dan terakhir, mampu mengendalikan emosi diri sendiri. Hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan adalah yang pertama, kita harus pandai menempatkan diri. Yang kedua, kita harus dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Misalnya, kepada orang yang lebih tua atau yang dituakan, kita harus menghormati. Kepada orang yang sebaya dengan kita harus saling menghargai. Dan kepada orang yang lebih muda daripada kita harus menyayangi. Ada 4 sikap yang harus kita miliki ketika kita bergaul antar warga sekolah. Yang pertama, sikap empati. Yang kedua, sikap simpati. Yang ketiga, sikap saling menghargai. Dan keempat adalah sikap sportif. Sikap empati atau sikap feeling in merupakan sikap di mana seseorang individu mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh sikap empati ketika di sekolah, yang pertama, menyampaikan rasa belasungkawa dan melayat ketika mendengar teman yang sedang berduka. Yang kedua, menjenguk dan membawakan apa yang dibutuhkan oleh teman kita saat mereka sakit. Sikap simpati atau sikap feeling with merupakan sebuah sikap untuk peduli dan merasa iba. Contoh penerapan sikap simpati ketika di sekolah, yang pertama, ketika ada teman yang sedang berduka, kita menyampaikan rasa belasungkawa. Yang kedua, memberi ucapan selamat kepada teman yang mendapatkan prestasi. Sikap saling menghargai merupakan sikap toleransi antar umat manusia, mampu menerima perbedaan dan tidak melanggar hak antar manusia. Contoh sikap saling menghargai saat di sekolah. Yang pertama, membiasakan salam kepada semua warga sekolah. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, menghormati teman. Yang keempat, menerima saran dan kritik dari teman. Yang lima, menghormati keyakinan teman. Dan keenam, bersikap sopan kepada seluruh warga sekolah, termasuk petugas kebersihan sekolah. SMP Negeri 3 Sidoarjo memiliki budaya 5S. Yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada masa pandemi ini dilakukan penyesuaian dengan tidak saling berjabat tangan ketika bertemu. Sikap sportif bermakna mempunyai sifat kesatria, jujur, dan adil.
Contoh penerapan sikap sportif ketika di lingkungan sekolah: yang pertama, bersikap jujur atau tidak mencontek saat ulangan. Yang kedua, bersikap jujur saat mengikuti perlombaan. Etika dalam berkomunikasi sudah merupakan hal yang wajib. Sebagai komunikator, kita perlu memahami perasaan dari lawan bicara kita. Dengan adanya rasa pemahaman dan rasa penghargaan, maka komunikasi yang terjalin akan jadi lebih mudah. Etika berkomunikasi: yang pertama, berbicara dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, menatap lawan bicara dengan lembut. Yang ketiga, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Yang keempat, menggunakan gerakan tubuh yang sopan. Yang kelima, berbicara dengan jujur. Yang keenam, bersikap dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Ketujuh, menggunakan kalimat yang baik dan menyesuaikan dengan lingkungan. 8. Menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi. 9. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 10. Menggunakan komunikasi dua arah yang seimbang. Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi: yang pertama, fokus pada lawan bicara. Orang yang cenderung tidak memperhatikan lawan bicaranya biasanya akan kehilangan beberapa potong informasi, dan akan terjadi kesenjangan informasi antar kedua belah pihak. Biasanya, pihak komunikator akan tersinggung, dan informasi salah yang kita dapat berdampak langsung dengan pengaplikasian kita. Yang kedua, fokus pada masalah. Dalam beberapa kasus komunikasi, beberapa individu melupakan pokok permasalahan yang ingin dibicarakan. Perlu adanya penyusunan konsep sebelum berbicara dengan orang lain. Maka dari itu, perlu adanya fokus masalah, yaitu tidak mencampur adukkan masalah lain yang tidak memiliki kaitan. Yang ketiga, jangan menimpali pembicaraan. Komunikan yang baik adalah komunikan yang mau mendengarkan dengan bijaksana perkataan dari komunikator, menghargai apa yang dikatakannya, dan tidak menimpali atau menyela perkataannya sebelum selesai. Yang keempat, saling menghargai. Kita harus menjaga etika dengan menghargai tiap ucapan orang dan menyimak atau mendengarkan apa yang dikatakannya. Dengan demikian, rasa penghargaan akan muncul pada lawan bicara. Yang kelima, selingi dengan humor. Ada kalanya dalam berkomunikasi kita merasa bosan dengan informasi yang disampaikan. Tentu ini bukan kesalahan pendengar, namun dalam proses penyampaian informasi perlu hal yang menarik pendengar. Oleh karena itu, kita perlu menyelinginya dengan candaan atau gurauan agar para pendengar atau komunikan tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Hal-hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi: yang pertama, penggunaan kalimat informal atau tidak baku. Yang kedua, berbicara sambil melakukan hal lain. Yang ketiga, terlalu banyak basa-basi. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar. Yang kelima, berbicara dengan nada memerintah. Yang keenam, berbicara dengan menghakimi.